warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah hari ini siang ini alhamdulillah kita bisa lihat bersama lagi. Saya Siti Zainab akan mempresentasikan makalah Aswaja yang berjudul Pengembangan Asas Ijtihad Mazhabi. Untuk makalah online sudah saya share di grup Aswaja nih. Silakan panjenengan semua untuk membuka. Langsung bab 1 pendahuluan. Sudah terbuka semua. Bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang memperhatikan umatnya dari urusan-urusan yang penting hingga hal-hal kecil dalam kehidupan. Maka beruntunglah bagi kaum muslimin karena kehidupannya sudah diatur sedemikian rupa oleh agama Islam dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjadi dua sumber pedoman dalam hidup seseorang. Tapi sebagai salah satu agama terbesar di dunia, umat Islam juga sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan syarak atau ibadah. Oleh karena itu, selain menggunakan Al-Quran dan Sunnah, ulama juga menggunakan ijma' dan qiyas sebagai instrumen untuk membantu memecahkan masalah umat. Selain itu, para ulama juga harus melakukan ijtihad dalam mencari solusi permasalahan yang dihadapi umat Islam. Berbagai perbedaan mazhab yang kita kenal saat ini merupakan hasil dari ijtihad. Kita tahu tidak ada yang salah dari mazhab-mazhab tersebut, karena itu semua merupakan hasil terbaik dari para mujtahid untuk menemukan hukum terbaik. Dengan adanya ijtihad, Islam menjadi agama yang luas, dinamis, fleksibel sesuai dengan dinamika zaman. Definisi ijtihad pembahasan. Kata ijtihad berasal dari kata ijtahada, artinya bersungguh-sungguh, berusaha keras. Secara terminologis, ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syarak yang praktis melalui istinbat. Menurut Muhammad Al-Hudaribik, bahwa ijtihad adalah sebagai pengerahan kemampuan secara optimal untuk menggali hukum syarak dari sesuatu yang oleh syar'i, yakni dari Allah dan Rasulnya, dinilai sebagai dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad menurut ulama usul ialah usaha seorang yang ahli fikih yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, sebagian ulama yang lain memberikan definisi bahwa ijtihad adalah usaha mengerahkan seluruh tenaga dan segenap kemampuannya, baik dalam menetapkan hukum-hukum syarak maupun untuk mengamalkan dan menerapkannya. Ijtihad terbagi dalam dua macam, yaitu pertama ijtihad untuk mengambil hukum dari makna leksikal teks Al-Quran maupun Sunnah. Hal ini dilakukan jika hukum telah terjangkau oleh teks. Kedua, mengambil hukum dari nalar teks jika ditemukan ilat hukum, sementara teks tidak secara tegas mencakup persoalan yang baru. Ijtihad yang kedua disebut al-qiyas. Ciri khusus hakikat ijtihad sebagaimana dalam maksud adalah a. Ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara optimal sehingga mujtahid merasa tidak mampu lagi berbuat lebih dari itu. B. Ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut faqih atau ahli fikih. C. Produk yang diperoleh dari ijtihad adalah dugaan yang kuat tentang hukum syarak yang bersifat amaliyah. D. Ijtihad ditempuh melalui cara-cara istinbat. Berdasarkan 4 ciri khusus hakikat ijtihad tersebut, bisa dipahami bahwa ijtihad tidak boleh dilakukan sembarangan orang, tetapi harus mempunyai kompetensi yang cukup sesuai dengan syarat-syarat sebagai mujtahid agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan hukum yang diakibatkan oleh sikap ceroboh,
menuruti nafsu dan subjektivitas mujtahid tersebut. Secara prosedur, ijtihad tidak boleh dilakukan tanpa melibatkan nalar sehat untuk memahami teks dengan menguasai berbagai ilmu bantu yang diperlukan, misalnya penguasaan ilmu bahasa Arab dan sebagainya, agar produk hukum yang dihasilkan dapat dibenarkan secara akademik walaupun bersifat dhonni atau spekulatif. B. Mujtahid mutlak. Dalam Islam ada istilah mujtahid mutlak, yaitu imam yang mampu berijtihad atau beristinbat sendiri dari Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan metode yang ditemukan sendiri dan diakui kekuatannya oleh para imam lainnya. Yang termasuk mujtahid mutlak adalah Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Mujtahid mutlak disebut juga dengan istilah mujtahid mustaqil, yakni mujtahid bebas, tidak terikat dengan hasil ijtihad imam lain dan bebas dari metode yang ditemukan dan dipergunakan oleh imam lain. Di bawah tingkat mujtahid mutlak ada yang dipergunakan istilah mujtahid meskipun sudah tidak bebas dari ikatan mujtahid lain, yakni mujtahid mutlak lain, yaitu mujtahid mazhab, seperti Imam Muzani, yaitu seorang yang sudah mampu beristinbat sendiri dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi masih menggunakan metode dan kaidah yang ditemukan atau diciptakan oleh seorang mujtahid mutlak yang diakuinya. B. Mujtahid fatwa, yaitu seorang yang mampu menilai mana yang terkuat, yakni tarjih antara pendapat-pendapat yang berkembang di dalam suatu mazhab. Dari pendapat-pendapat itu dipilihlah untuk difatwakan. NU mengikuti peristilahan yang umumnya dipergunakan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwa yang dinamakan mujtahid sepenuhnya hanyalah mujtahid mutlak. Di bawah tingkatan itu tergolong muqallid, yakni orang yang bertaklid. C. Hakikat sistem bermadhab. Pada hakikatnya sistem bermadhab tidak mempertentangkan antara sistem ijtihad dan sistem taklid, tetapi merangkaikan keduanya pada suatu proporsi yang serasi. Masing-masing sistem tersebut adalah sistem yang baik yang seharusnya digunakan oleh kaum muslimin untuk mendapatkan ajaran Islam yang murni. Hanya masing-masing harus tepat siapa yang menggunakannya, tidak boleh salah tangan dan salah letak. Meskipun sistem bermadhab merupakan jalan terbaik untuk mewariskan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis demi terpeliharanya kelurusan dan kemurnian agama, namun bukan berarti sepi dari hal negatif. Munculnya fanatisme, menghina mazhab lain, malas berpikir, dan lain-lain bisa menjadi antara lain ekses dari sistem bermadhab ini. Memang ekses bisa muncul dalam hal lain, dalam segala hal, namun dalam menanggulanginya tidak boleh dilakukan dengan menghapus atau menghilangkan mazhab-mazhab yang ada, karena mazhab sebagai pola pemahaman yang dicerminkan dengan metode dan prosedur tidak mungkin dihapus di dalam memahami sesuatu, apalagi memahami Al-Quran dan Al-Hadis yang sudah dimaklum keluhurannya, baik fungsi atau isi kandungannya. Bisa saja orang menolak atau berbeda pendapat dengan suatu mazhab atau semua mazhab yang sudah ada. Tetapi tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana menciptakan pola pemahaman baru atau yang lain yang lengkap dengan prosedur dan metode ijtihad yang lebih unggul. Dengan bermazhab secara sadar, benar, dan wajar, penyebar luasan serta pewarisan ajaran akan berlangsung dengan lancar, terpelihara kelurusan dan kemurniannya. Tentu kualitas bermazhab yang sudah ada harus pula ditingkatkan melalui jalan meningkatkan penguasaan dan kemampuan ilmu agama Islam dengan segala cabang serta peralatannya, memperluas cakrawala pemikiran dengan selalu memperhatikan perkembangan zaman dan meningkatkan kemampuan metodologi keilmuannya. Bab 3. Penutup kesimpulan. Ijtihad menurut ulama usul ialah usaha seorang yang ahli fikih yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, sebagian ulama yang lain memberikan definisi bahwa ijtihad adalah usaha mengerahkan seluruh tenaga dan segenap kemampuannya, baik dalam menetapkan hukum-hukum syarak maupun untuk mengamalkan dan menerapkannya. NU mengikuti peristilahan yang umumnya dipergunakan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah,
bahwa yang dinamakan mujtahid sepenuhnya hanyalah mujtahid mutlak. Di bawah tingkatan itu tergolong muqallid, yakni orang yang bertaklid. Pada hakikatnya sistem bermadhab tidak mempertentangkan antara sistem ijtihad dan sistem taklid, tetapi merangkaikan keduanya pada suatu proporsi yang serasi. Masing-masing sistem tersebut adalah sistem yang baik yang seharusnya digunakan oleh kaum muslimin untuk mendapatkan ajaran Islam yang murni. Hanya masing-masing harus tepat siapa yang menggunakannya, tidak boleh salah tangan dan salah letak. Baik, demikian presentasi saya. Mungkin dari teman-teman ada yang belum mengerti atau mau ditanyakan tentang pengembangan asas ijtihad madhabi, silakan. Mungkin mau bertanya, silakan. Bedanya madhab dengan manhaj. Oh ya, ini tanya apa bedanya manhaj sama madhab. Ya, yang lainnya mungkin bisa menjawab. Yang lainnya, ayo coba. Menjawab dari pertanyaan Bu Aminah tadi, manhaj adalah jalan atau metode sarana yang ditempuh oleh para rasul dalam berdakwah kepada Allah. Sementara yang madhab Madhab adalah madhab. sedangkan madhab adalah kesimpulan atau hasil ijtihad dari bermanhaj. Madhab bisa berbeda-beda karena berbagai faktor, seperti keterbatasan akses pada dalil yang sahih, pemahaman yang berbeda atas makna bahasa, dan lain-lain. Baiklah, demikian presentasi makalah saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.